Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita masih dalam perkara al-ittiba'. Kewajiban untuk ittiba kepada Rasulullah SAW perkara yang telah pasti. Perkara yang telah jelas Al-Qur'annya, hadisnya, demikian pula perkataan para imam-imam yang menjadikan sikap al-ittiba sebuah kewajiban besar dalam keimanan seorang muslim kepada Rasulullah SAW. Sehingga Allah pun katakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diajarkan, apapun yang dibawakan, yang disampaikan Nabi, ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkanlah. Ini sikap seorang mukmin diajarkan Allah agar selalu mengambil setiap apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengantarkan seorang pada keridhaan Allah dan segala kenikmatan yang Allah janjikan, dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, akan tapi walaupun telah sangat jelas kewajiban al-ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu, akan tapi apabila kita menengok kenyataan yang ada di tengah-tengah umat ini, maka sungguh betapa sangat amat banyaknya umat ini yang mereka tidak mencerminkan sebagai umat yang ittiba kepada Nabi-Nya SAW. Bahkan boleh jadi sangat asing di telinga mereka kewajiban untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Seakan cukup agama syahadat yang dia bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seakan-akan ucapan ini cukup dengan dia mencintai Nabi dalam hati, keyakinan bahwasanya Nabi adalah utusan Allah, kemudian menghidupkan maulid Nabi setiap setahun sekali, kemudian tidak peduli setelah itu apa yang dia lakukan. Apakah dia kemudian bercermin dengan orang-orang barat, orang yang kafir, kemudian hidup hariannya dia tidak berusaha untuk menghiasi dengan ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh buat kita bagaimana kita menghiasi kehidupan kita dengan ajaran-ajaran beliau 24 jam. Sepanjang kehidupan kita adalah ittiba kepada Nabi. Sehingga bagaimana dari tidur kita dan bangun kita dengan seluruh aktivitas yang kita lakukan mencerminkan orang yang ittiba kepada Nabi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang seorang untuk dia menjadi seorang yang muttabi, orang yang ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-jahlu. Kebodohan dia terhadap agama yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Memang kebodohan ini musibah. Di mana-mana musibah. Sejarah telah menceritakan bagaimana musibah kebodohan telah menjadi pintu terbesar terjerumusnya manusia dalam segala penyimpangan, segala perkara yang menyelisih agama yang diajarkan Nabi. Maka sungguh perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim yang mengatakan ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusriku billahi ma lam yunzil bi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, segala perbuatan kekejian yang nampak maupun yang tidak nampak.
Rabbku mengharamkan segala perbuatan dosa, kezaliman, kecurangan yang merupakan kebatilan. Rabbku mengharamkan kesyirikan, Anda menyekutukan Allah yang tidak pernah ada dalil hujah yang menguatkan, membenarkan tentang kesyirikan tersebut, dan mengharamkan Anda berbicara tentang Allah atau tentang agama Allah tanpa ilmu. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim tentang ayat ini, bahwa semakin ke nomor 4, yang pertama larangan tentang al-fawahish, tentang larangan kezaliman, kecurangan, larangan syirik, larangan berbicara tanpa ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang keempat ini adalah terbesar. Dosanya paling besar. Sedangkan yang ketiga adalah merupakan perbuatan syirik. Adakah dosa yang lebih besar daripada perbuatan syirik? Kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa yang keempat berbicara tentang Allah dan tentang agama Allah tanpa ilmu merupakan dosa terbesar? Karena dari sini maka tumbuh, muncul segala penyimpangan-penyimpangan agama, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, dan segala kerusakan yang ada muncul dari situ. Maka dikatakan pula, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin, bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya kebodohan merupakan pokok dari segala kerusakan yang ada. Yang kedua, di antara sebab seorang dia terhalang dari al-ittiba', yang pertama adalah al-jahl, bodoh. Dan sering menjadi kebodohan itu musuh bagi apa yang dia bodoh dengannya. Orang yang bodoh dengan tauhid, maka dia akan bermusuhan dengan tauhid. Orang bodoh dengan sunnah, dia akan bermusuhan dengan sunnah. Maka kebodohan telah mengantarkan dia pun tidak ittiba'. Yang kedua, yaitu dia ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang muslim telah diajarkan dalam agamanya, keharusan seorang muslim adalah menundukkan hawa nafsunya, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kewajiban untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u ahwa'ahum wala tattabi'u ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Asalnya seorang muslim diajarkan oleh agamanya untuk mereka mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari perkara agama ini. Dan jangan mengikuti kepada hawa nafsu. Apa hakikat mengikuti hawa nafsu? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat mengikuti hawa nafsu adalah ini mengikuti segala bentuk selera dan kemauan yang berselisih dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Itulah hakikat mengikuti hawa nafsu. Sehingga Allah katakan dalam ayatnya yang mulia, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapa yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya tanpa bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara manusia ada yang mereka sampai pada tingkat menjadikan hawa nafsunya mereka menjadi ilahan ma'budan, yang dia sami'na wa ta'na dengan hawa nafsunya tersebut. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah Anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsunya menjadi ilahan, menjadi ilah yang mereka sembah? Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita agar kita betul-betul menjadi orang yang muttabi', jangan menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu.
Sungguh al-hawa telah menjadi penghalang yang sangat besar. Dan akibat akhir mengikuti hawa nafsu adalah kebinasaan. Salasul muhlikat, 3 perkara membinasakan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah wahawan muttaba', jadi hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, di antara sebab seorang dia terhalang dari al-ittiba' adalah takdimul ara wal aba. Dia lebih mendahulukan berbagai macam pendapat, pemikiran, atau kebiasaan kakek-kakek moyang mereka. Sehingga mengikuti kakek moyang mereka merupakan alasan terbesar mereka untuk menolak mengikuti ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah menjadi kebiasaan orang-orang kafir sebelum Rasulullah SAW, sejak zaman dahulu kala, dan pada zaman Nabi demikian pula. Mereka menjadikan alasan mengikuti kakek moyang mereka untuk menghindar dari kewajiban ittiba'. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau mereka disuruh untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah, qalu, mereka mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Telah cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Dalam ayat yang lainnya, mereka katakan, ini bal nattabi'u ma alfaina ali aba'ana. Kami mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari kakek moyang kami. Allah Subhanahu wa taala bantah. Bantahan Allah, kebenaran itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu bukan yang ada di kakek moyangnya atau bukan ada di tempat-tempat yang lainnya. Al-haqqu min rabbikum. Kemudian Allah katakan lagi. Allah katakan pula, awalau kana aba'ahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Awalau kana aba'ahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah seandainya kakek moyang mereka itu tidak berakal? Tidak berakal, akalnya rusak. Dan mereka sesat, tidak mendapatkan petunjuk. Apakah juga akan diikuti? Seandainya kakek moyang mereka la ya'lamuna syai'an, tidak berilmu sama sekali alias bodoh. Dan mereka tidak mendapatkan petunjuk alias sesat. Apakah juga akan diikuti? Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Apakah seandainya syaitan itu menggiring mereka ke neraka sa'ir akan mereka ikuti? Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka akan mengikuti pula seandainya syaitan mengajak mereka ke neraka sa'ir? Dan seandainya mau jujur, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap zaman ada orang yang baik, ada orang yang rusak. Di zaman penciptaan Adam alaihissalatu wassalam, ada Adam, ada iblis. Di zaman Nabiullah Nuh, ada kaumnya yang kafir, yang durhaka. Di zaman Nabiullah Ibrahim, ada Namrud, raja yang kafir, yang durhaka. Di zaman Musa, ada Fir'aun yang durhaka, yang kafir, yang Allah tenggelamkan di lautan. Di zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallam, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Dan itu semuanya kakek moyang bagi generasi berikutnya. Lalu Anda menisbatkan kakek moyang yang mana? Yang semisal iblis, semisal Namrud, semisal Abu Jahal, Abu Lahab, atau kakek moyang Anda Nabiullah Adam, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Muhammad SAW. Sungguh mereka mengembalikan para kakek moyang yang sesat, yang tidak berilmu, yang tidak berakal. Ini merupakan penghalang ittiba yang sangat besar. Demikian juga, di antara penghalang ittiba adalah mendahulukan akal-akal mereka yang sempit,
akal mereka jadikan sebagai standar untuk menerima atau menolak kebenaran yang datang padanya. Sungguh ini kebinasaan. Di antara pula yang menghalangi mereka dari ittiba adalah kecintaan mereka kepada ar-riyasah, kepada kepemimpinan, sehingga ketika kebenaran telah di depan mata, terpaksa kebenaran ditolak karena dia adalah lebih mengikuti kepada yaitu kecintaan dia kepada kekuasaan, khawatir sani dia kehilangan kekuasaan, ketenaran, dan ini merupakan musibah yang sangat besar. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, dan terkadang pula mereka tidak ittiba kepada kebenaran padahal telah jelas-jelas itu sebagai kebenaran. Di antaranya karena tekanan sosial. Dia tidak siap untuk menghadapi tekanan sosial. Yang masyarakatnya mereka akan dikhawatirkan berkomentar kepada dia dengan komentar-komentar yang buruk. Lihatlah bagaimana Abu Talib yang sesungguhnya telah melihat dengan mata hatinya dan dengan mata kepalanya bagaimana kebenaran ada pada keponakan Rasulullah SAW, dan bahkan Abu Talib telah memiliki ungkapan tentang benarnya ajaran Nabi yang mulia SAW. Akan tapi Abu Talib meninggal dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir, tidak mau mengikuti dan meyakini dan tidak mengikuti dan mengucapkan kalimat iqrar sebagai seorang yang tunduk kepada Allah adalah karena kekhawatiran seandainya dia dikatakan umatnya menjadi orang yang murtad, orang yang meninggalkan agama kakek moyangnya, sebagaimana tekanan Abu Jahal dan kawannya, atarghabu an millatil Abdul Muttalib, ya Abu Talib, apakah anda benci dengan agama Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib pun meninggal dalam keadaan di atas kekafirannya. Demikian pula terhalangnya seorang dari ittiba di antaranya karena dia terancukan dengan berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan yang tersebar. Dan di zaman kita ini Masya Allah syubhat sangat luar biasa. Sehingga orang mereka terkena syubhat, akhirnya meninggalkan sikap ittiba karena syubhat. Maka berhati-hatilah Anda dalam mencari guru dan menerima ilmu. Salah-salah Anda mendapatkan guru dan mencari ilmu, maka Anda akan bersarang di kepala Anda berbagai macam syubhat yang membinasakan. Demikian pula di antara sebab yang mereka tidak ittiba adalah karena mengikuti riwayat-riwayat yang dhaif, yang palsu, yang maudhu'. Dan ini tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Karena banyaknya para zindiq yang membuat riwayat-riwayat palsu yang berkaitan dengan agama ini. Sehingga mereka mengikuti tanpa mengetahui riwayat itu apakah layak kita atau tidak. Maka ini pun penghalang ittiba. Dan sungguh sangat banyak penghalang ittiba yang lainnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di antara ahlul ittiba sebagai wujud bahwasanya kita adalah betul-betul orang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah, sehingga kita buktikan dengan sikap ittiba dan jangan justru Anda dan kita lari dari sikap ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, dimudahkan untuk berittiba kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam sehingga bertemu dengan beliau kelak di Jannatul Naim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.